Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nur Hamid Gowi dengan 3 digit NIM terakhir 010. Tugas video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh dosen Bu Santi. Nah, yang pertama-tama itu yang menjadi pertanyaan umum kayak mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu seringkali tidak berkelanjutan dan bagaimana seharusnya strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan pada Indonesia masa kini gitu. Mungkin kita merujuk kepada latar belakangnya dulu ya. Kayak apa sih yang melatar belakangi dari korupsi ini? Yang pertama itu korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru yang muncul di era modern, melainkan telah mengakar dalam sejarah panjang bangsa. Praktik penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi telah populerlah sejak masa pra-kolonial, ketika sistem pemerintahan kerajaan dan konsultanan itu masih bergantung pada loyalitas pribadi dan patronase. Nah, dalam struktur pemerintahan tradisional yang feodal, pemberian upeti dan hadiah kepada jabatan tinggi dianggap sebagai bentuk penghormatan, timbal balik lah. Meskipun pada praktiknya itu menjadi cikal bakal budaya koruptif yang diwariskan hingga kini. Jadi ya kita bisa melihat gitu bahwasanya kayak dari latar belakang ini udah menjadi budaya gitu, dari budaya prakolonial yang benar-benar yang udah lama gitu sampai di era sekarang. Jadi ya masih melekat aja gitu, seperti analoginya tuh apa ya, noda membandel lah, yang dimana dia tuh selalu melekat gitu, susah untuk dihilangkan. Nah, eee, yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah, rumusan masalah yang menjadi poin utama ini adalah yang pertama itu mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu seringkali tidak berkelanjutan meskipun telah dibentuk berbagai lembaga anti korupsi seperti KPK, dan juga bagaimana sih faktor politik hukum serta budaya birokrasi berkontribusi terhadap lemahnya efektivitas lembaga-lembaga gitu. Dan yang kedua itu bagaimana strategi anti korupsi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial dapat dirancang di Indonesia melalui pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan kelembagaan, digitalisasi pemerintahan, serta internalisasikan nilai-nilai Pancasila dan etika publik. Nah, mungkin lanjut ke bagian pembahasan. Yang pertama itu sejarah korupsi di Indonesia gitu. Sejarah korupsi di Indonesia itu yang pertama ya tahulah dari yang di latar belakang juga kan saya sudah menjelaskan bahwasanya pada masa kolonial Belanda praktik korupsi itu semakin terlembagakan gitu dalam sistem birokrasi. Penetapannya itu yang sistem kultur Stilsel atau tanam paksa sejak tahun 1830 memperlihatkan bagaimana kekuasaan kolonial dan pejabat bumi putra saling berikatan gitu dalam eksploitasi sumber daya rakyat. Jabatan publik itu sering dijadikan sarana untuk memperkaya diri dengan imbalan tertentu dari hasil bumi atau pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Kebijakan kolonial yang sentralistis menciptakan ketimpangan kekuasaan yang memperkuat oligarki administratif di masa kontrol atas penyimpangan sangat yang terbatas gitu. Dan yang selanjutnya itu di era Orde Lama. Korupsi itu mulai diakui sebagai masalah negara, namun upaya pemberantasan itu lemah karena pengaruh politik dan hukum yang tidak tegas gitu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pada masa Orde Baru, korupsi itu justru menjadi bagian dari sistem kekuasaan, kepentingan ekonomi, keluarga penguasa, dan kroni bercampur dengan kebijakan negara, menjadikan korupsi itu ya terstruktur dan ya merembet kemana-mana gitu, meluas. Nah, setelah reformasi 1998, muncul harapan baru dengan lahirnya KPK gitu, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lembaga pengawas lainnya gitu, seperti lembaga-lembaga dari legislatif dan lain-lainnya. Meski banyak kasus besar terbongkar, keberlanjutan pemberantasan korupsi itu masih rapuh akibat melemahnya independensi lembaga anti korupsi dan kuatnya praktik kolusi. Praktik-praktik yang munculnya korupsi itu ya KKN contohnya. Sejarah
panjang ini membuktikan bahwa korupsi Indonesia itu bukan hanya masalah moral, tetapi persoalan budaya, politik, dan struktur kekuasaan yang mengakar dalam sistem pemerintahan. Dan selanjutnya itu jenis dan pola korupsi di Indonesia gitu. Jenis dan pola korupsi Indonesia itu ada 7 ya. Yang pertama itu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, markup, suap, penggandaan fiktif, pungutan liar, dan yang terakhir itu adalah konflik kepentingan. Nah, selain itu modus seperti markup dan pengadaan fiktif menandakan bahwa praktik korupsi ini telah melekat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dan juga yang selanjutnya itu berdasarkan realita, praktik korupsi lokal di Indonesia itu masih kuat dipengaruhi oleh pola relasi patronase antar kepala daerah dan aktor bisnis gitu. Dalam konteks pemerintahan daerah, korupsi juga sering muncul memanipulasi APBD dan penggandaan publik yang tidak jarang dilakukan secara kolektif antar pejabat. Nah, di sisi lain juga praktik state capture oleh politik lokal juga memperlihatkan bahwa korupsi ini bukan lagi tindakan individu, melainkan kerja jaringan oligarki yang memanfaatkan kelemahan institusi demokrasi. Yang selanjutnya itu analisis penyebab dan lembaga anti korupsi. Mungkin di sini analisis penyebab dan dari lembaganya juga itu saya menggunakan teori dari David Easton dan Gabriel Almond, yang dimana itu secara teoritis David Easton menjelaskan bahwa lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai subsistem politik yang menerima masukan input berupa tuntutan publik atas keadilan dan transparansi. Nah, sementara dari perspektif Gabriel Almond itu menjelaskan bahwa lembaga anti korupsi di Indonesia itu kerap tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif karena lemahnya proses struktural dan integrasi nilai dalam sistem politik. KPK dan lembaga penegak hukumnya belum membangun pola kerja yang saling melengkapi dengan aparat pengawasan internal pemerintah dan lembaga legislatif. Dan yang selanjutnya itu perspektif multidimensional, yang dimana dari perspektif politiknya itu dari sudut pandang politik, korupsi di Indonesia berakar pada struktur kekuasaan yang patrimonial dan alientelistik gitu. Dan dari perspektif yang selanjutnya itu ada perspektif ekonomi gitu. Korupsi itu memperlemah efisiensi pasar dan menghambat pemeranan kesejahteraan. Dan selanjutnya itu ada perspektif hukum gitu. Secara Undang-Undang kan nomor 31 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2001, implementasinya itu seringkali tidak efektif karena lemahnya integritas aparat penegak hukum. Dan selanjutnya itu ada perspektif sosial dan budaya. Ya, yang saya sudah jelaskan gitu, kayak dari sosialnya aja udah menjadi melekat gitu, apalagi budayanya gitu. Dan dari perspektif etika pemerintahan, pemberantasan korupsi menurut keteladanan moral dan kepemimpinan yang bersih tanpa pemimpin yang berintegritas, strategi anti korupsi hanyalah angan-angan gitu, nggak bakal terjadi gitu. Dan selanjutnya rekomendasi yang saya berikan itu ada penguatan institusi anti korupsi dan independensi kelembagaan. Yang kedua itu digitalisasi tata kelola pemerintahan, menguatkan kayak semacam e-governance. Dan yang ketiga itu integrasi nilai Pancasila dan etika publik. Jadi mendorong akan nilai-nilai Pancasila dan mendorong juga akan nilai-nilai etika gitu. Dan yang keempat itu keadilan sosial sebagai fokus anti korupsi. Jadi lebih memperlihatkan atau memfokuskan kepada nilai-nilai yang keadilan sosial. Jadi melihat dari segi masyarakatnya dulu. Dan yang terakhir itu ada desentralisasi pengawasan dan partisipasi publik. Dan selanjutnya itu ada tinjauan pustaka dan kesimpulan. Tinjauan pustaka itu menggunakan Gabriel Almond 1960 melalui teori fungsi struktural, dan yang kesimpulannya itu korupsi Indonesia adalah fenomena historis dan struktural yang telah bertransformasi dari praktik individual menjadi sistemik dan terlembaga. Upaya pemberantasan korupsi yang tidak berkelanjutan disebabkan oleh lemahnya institusi dan lemahnya dari aparat kita. Sekian, terima kasih.